Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Innama mathalul hayatid dunya, hanya saja permisalan kehidupan dunia yang kita semua berada di dalamnya sekarang ini. Kama in anzalnahu minas samai, bagaikan air yang kami turunkan dari langit. Air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka bercampur, bertemu itu air dengan nabatul ard, tanaman-tanaman yang ada di bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, baik tanaman yang dimakan oleh manusia, wal an'am, ataupun yang dimakan oleh hewan-hewan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai bumi ini mulai berbuah dan berbunga dengan air hujan tadi itu. Wazayyanat, dan tanaman-tanaman tadi itu, bumi tadi itu mulai indah dengan berbagai macam warna bunga dan bermacam-macam buah. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penduduk bumi menyangka bahwa mereka akan mampu untuk memetik bunga-bunga tersebut dan mengambil, memanen buah-buah yang ada. Dia menyangka seperti itu, bisa memetik, bisa mengambil, panen. Ternyata ataha amruna, datang daripada ketentuan kami, kata Allah, lailan au naharan, di waktu malam ataupun di waktu pagi, siang. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan tanaman-tanaman yang indah tersebut hasidan, seperti sudah dirusak. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan kemarin itu tidak ada tanaman-tanaman yang indah, tidak ada buah-buah yang bermacam-macam. Seakan-akan tidak ada, padahal kemarin ada. Datang daripada ketentuan Allah, maka rusak semuanya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, begitulah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berfikir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang bukan hakiki, bukan selamanya. Kesenangannya pun itu kesenangan yang sementara. Di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia dan keindahan dunia itu seperti bunga-bunga yang indah dan buah-buah yang bermacam-macam, berwarna-warna. Allah mengatakan kehidupan dunia ini mirip seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah nyampe ke bumi, kemudian bumi ini menanamkan bunga-bunga, buah-buah bermacam-macam. Kemudian penduduknya menyangka, oh berarti besok saya bisa panen. Sebelum dipanen, didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu saigah misalnya, petir, atau didatangkan suhu yang sangat panas misalnya, atau didatangkan air banjir misalnya. Sehingga semua tanaman yang kemarin disaksikan dan mereka menyangka bakal bisa memanen itu semua ternyata rusak, hancur. Ka'alam taghna bil ams, seakan-akan kemarin tidak ada itu semuanya.
kalau melihat hari itu ketika rusak itu. Artinya apa yang kita saksikan di dunia ini, baik kehidupannya ataupun kenikmatannya, kesenangannya, itu seakan-akan kita akan selama-lamanya di situ. Sepertinya ini ana akan merasakan ini lama, enak. Belum tentu, jangan-jangan besok selesai kehidupan itu. Hidup dengan keluarga, dengan orang tua misalnya, dengan saudara, atau dengan istri, dengan anak, tenang, nikmat keadaannya, tentram, tidak ada masalah, tertawa, duduk bersama, tenang. Hati-hati, jangan sampai merasa kerasan di dunia, menikmati dunia. Jangan-jangan kehidupan yang kita rasakan besok dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia memandang bunga-bunga dan buah-buah yang indah, besok mau dipanen ternyata malam harinya sudah dirusak sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kehidupan dunia itu seperti itu. Kesenangan dunia itu ada batasnya. Kalau sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ceritanya lagi. Ka'allam taghna bil ams, ketika mereka melihat tuh semua, ya, buah-buahnya rusak semua, kering semua. Bunga yang kemarin berwarna-warna ternyata layu semuanya, rusak semua. Kenapa ini? Seakan-akan tidak ada keindahan, padahal kemarin indah. Sekarang dihancurkan oleh Allah. Kita juga seperti itu. Duduk bersama orang-orang yang kita cintai misalnya. Tapi ketika Allah sudah menyelesaikan kehidupan kita, ditakdir meninggal. Setelah jalan beberapa minggu, seminggu, 2 minggu, seakan-akan kita ini tidak ada di tengah-tengah mereka. Seakan-akan kita ini tidak ada di rumah itu. Istrinya ya hidup seperti biasanya lagi, ya masak lagi. Bukan ente mati terus tidak masak seumur hidup, enggak, tetap masak. Menjalankan kehidupannya biasa. Anak-anaknya ente ya sekolah, ya ngaji, ya main. Lu mana bapaknya? Kayak tidak punya bapak mereka. Tidak pernah punya bapak. Padahal dulu bapaknya yang menafkahi mereka, yang belanjai mereka, yang mencintai mereka misalnya, yang berkorban untuk mereka semuanya. Ketika dia sudah meninggal, dapat 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kehidupan itu berjalan seperti biasanya. Ka'alam taghna bil ams. Seakan-akan kemarin itu tidak ada bapak. Nah, ada bapak wis melu biyen, langsung metu teko perutnya ibu. Tidak ada bapak. Padahal bapaknya yang usaha luar biasa untuk mereka keluarga itu. Itulah kehidupan dunia. Orang-orang yang kita baiki, orang-orang yang kita berkorban untuk mereka, ya, istri kita, anak-anak kita, semuanya. Uang kita berikan sama mereka, tenaga kita berikan sama mereka, pikiran kita berikan sama mereka. Ya, semuanya capek dan semuanya. Tapi ketika kita meninggal, seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik sama mereka. Lupa. Itu kehidupan dunia. Karena itu jangan fokus sama dunia. Yang penting aku nyenengno bojo. Ya, segala cara. Mau ngutang nang bank atau apa, siapa carane? Aku yang penting nyenengno anak. Mari ngono, mati. Lali bojomu. Mari ngono meninggal, lali anaknya. Ya, kadang-kadang naudzubillah min dzalik, bapaknya didatangi cuman setahun sekali kuburannya, setahun 2 kali, padahal yang berkorban untuk mereka itu ya habis-habisan bapaknya dulu. Itulah kehidupan dunia. Ketika sudah selesai, seakan-akan tidak pernah ada. Ka'allam taghna bil amas. Ini Allah ingin memahamkan kita. Ya, orang-orang yang mau berpikir ingin difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nufassilul ayat. Allah ini ingin menjelaskan kepada kita semua, liqaumi yatafakkarun, tapi ini untuk orang-orang yang mau berpikir. Berpikir apa? Berpikir kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Di ayat yang kedua di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Dan kami menjadikan apa yang ada di atas bumi, yang kita lihat ini mulai ujung sampai ujung semua hijau-hijau, ya, macam-macam. Itu Allah jadikan untuk apa? Zinatan laha, hiasan-hiasan.
Ente lek ape ge acara Maulid Nabi Isra Mi'raj. Nah, ya, dihias. Kasih tulisan-tulisan. Dikasih warna-warna, kasih bunga-bunga. Iki sebelah sini kurang, tambahi kembangi ya. Untuk apa itu semua? Hiasan. Allah jadikan semuanya ini yang kita lihat ini hiasan semua. Seakan-akan ya sebelum kita ada ini diadakan ini semua sama Allah. Oh kabeh teko menungso iki. Ya keturunannya Nabi Adam mau tinggal di bumi. Nah, tak hiasi bumi, dincep-ncepno sama Allah. Kayak kabeh maulidan. Ya, kasih tanaman, ono ijo, ono ini. Kita lahir memandang apa yang ada di atas bumi ini adalah zina. Terus kalau teko maulid deloki kembangi ngono. Apike kembangi rek? Iki wong sing ceramah ndak direken. Ya. Sing didelok kembangi dicekel-cekel. Ya, iki wong delok wong ceramah iki nyekeli kembang. Apike kaligrafi dia. Coba sing gawe itu. Ya, Maulid Nabi 1440 sekian misalnya. Ya, ini berarti orang yang enggak normal. Orang tidak normal. Kalau sudah ada Maulid Nabi, yang dilihat itu bukan hiasannya. Tapi tujuannya apa itu? Tujuannya apa? Yang mengagungkan Rasulullah. Termasuk ceramah tentang Nabi itu yang intinya. Baca sholawat, perbanyak sholawat. Kita juga seperti itu. Bumi ini dihias sama Allah. Dikasih hiasan-hiasan. Kemudian kita lahir ke atas bumi. Terus mari ngono nyekeli kembang. Ya, nyekeli po misalnya ya. Mangga nyekeli. Wes itu dok. Bukan itu. Itu hiasan-hiasan. Ini orang enggak normal berarti ya. Kata Allah, "Balinabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Tapi tujuannya bukan itu. Tujuan intinya yaitu amal soleh. Siapa yang terbaik amalnya, supaya kami uji, kata Allah. Siapa di antara manusia ini yang terbaik amalnya? Yang paling bagus ketika beramal siapa? Itu tujuan kita diadakan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk seneng-seneng, bukan. Seneng-seneng itu nanti di surga. Ya, seneng-seneng itu ya untuk sekedar apa ya? Menghilangkan penat. Itu boleh sekali-kali, bukan berkali-kali, bukan. Ya, ngaji, sholat, dzikir, majelis, ngaji, sholat, dzikir, majelis, kerja untuk nafkah keluarga, terus wis pol istirahat. Ya. Oh, delok laut, mikir Allah, itu boleh. Duduk delok laut bendino. Ya. Atau ke gunung misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali boleh untuk menenangkan pikiran sambil tafakur, boleh. Bukan setiap hari lihat gunung, mari ngono hilang kabeh, ya urusan akhiratnya, bukan. Tujuannya untuk kita mengetahui siapa yang terbaik amalnya, kata Allah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang ada di atas bumi itu sa'id dan juruza. Sa'id, juruz itu ada ulama yang mengatakan habis tanamannya dan tidak bisa diambil manfaatnya lagi. Artinya rusak. Apa yang dihias sama Allah itu di atas bumi, ujung-ujungnya apa? Rusak habis. Kalau tidak rusak sekarang ya nanti kiamat. Hancur semuanya, tidak ada. Yang kita lihat ada, tidak ada semuanya. Jadi yang kita fokus sama zinah tadi itu hiasan-hiasan, ya seakan-akan itu inti kehidupan. Ternyata selesai semuanya. Oh bukan itu, tak kira itu bangunan yang indah, ini dunia yang indah, bukan ternyata. Salah tujuan. Ketika sudah dibangkitkan sama Allah, ternyata oh tujuannya ini linabluwahum ayyuhum ahsanu, untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya di atas dunia. Karena itu dibawakan ayat-ayat Al-Quran oleh para ulama ini tujuannya supaya kita semakin ingat, semakin tahu tujuan daripada kehidupan. Boleh mencari dunia, tapi jangan sampai rugi akhirat. Karena tujuan akhirat itu yang terinti. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kefahaman kepada kita semua dalam Al-Quran, membuka hati kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beramal soleh dan juga
hamba-hamba yang paling baik amalnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.